Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kakak Nindi Claudia. Nah, apa kabar adik-adik semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelumnya mari kita buka kegiatan kita dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai materi fluida dinamis dengan sebab bahasanya yaitu fluida ideal dan asas kontinuitas. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai persamaan Bernoulli dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memasuki materi mengenai persamaan Bernoulli dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, di sini kakak akan menjabarkan beberapa tujuan dari video pembelajaran kita kali ini. Nah, yang pertama yaitu menjelaskan pengertian persamaan Bernoulli dengan benar. Yang kedua, mendeskripsikan bagaimana penerapan prinsip Bernoulli dalam teknologi. Yang ketiga, menganalisis persamaan asas Bernoulli dengan benar. Yang keempat yaitu untuk menjelaskan hubungan antara perubahan tekanan dan kecepatan aliran dalam asas Bernoulli. Dan yang terakhir yaitu mengetahui berbagai macam pemanfaatan persamaan Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan pokoknya yaitu mengenai persamaan Bernoulli. Nah, di sini persamaan Bernoulli menghubungkan besar tekanan, kecepatan dan ketinggian dari dua titik pada fluida ideal yang mengalir. Nah, persamaan Bernoulli ini menyatakan bahwa jumlah tekanan energi kinetik per satuan volume dan energi potensial per satuan volume selalu bernilai sama pada setiap titik sepanjang garis arus. Nah, jadi konsep persamaan Bernoulli ini tidak jauh beda dengan konsep usaha dan energi. Untuk lebih memahami tentang persamaan Bernoulli, di sini kakak sudah memiliki sebuah pipa dengan luas penampang yang berbeda. Nah, sekarang kita anggap ini sebagai pipa 1 dengan luas penampang A1 dan ini pipa 2 dengan luas penampang A2. Nah, tadi kan persamaan Bernoulli itu tidak jauh beda konsepnya dengan konsep usaha dan energi. Nah, pada konsep energi terdapat 3 energi. Yang pertama yaitu energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Nah, sebelum itu, karena di sini kita memiliki pipa, pasti di sini sebuah pipa itu dialiri oleh sebuah fluida yang memiliki kecepatan. Nah, kita anggap ini sebagai V1 karena dia berada pada luas penampang 1 dan ini sebagai V2 karena dia berada dalam luas penampang A2. Nah, pada konsep kontinuitas seperti yang kita ketahui, semakin besar luas penampang suatu pipa, maka kecepatannya akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil luas penampang, maka kecepatannya akan semakin besar. Nah, jika kita tinjau dari gambar pipa yang di sini, maka dapat kita simpulkan bahwa kecepatan pada V1 besar dan di sini V2 kecil. Terbalik ya. Yang di sini besar dan kecepatan pada V1 kecil. Nah, sekarang kita tinjau energi kinetik. Persamaan dari energi kinetik itu sendiri yaitu setengah mv kuadrat. Nah, karena di sini kecepatannya kecil, berarti energi kinetiknya juga kecil. Di sini energi kinetiknya besar. Nah, sekarang kita tinjau energi potensialnya. Persamaan energi potensial itu sendiri yaitu mgh. Nah, berarti energi potensial itu kan berkaitan dengan ketinggian. Nah, sekarang kita tinjau ketinggian dari pipa yang luas penampang
kita tinjau dari permukaan tanah. Ini kita anggap sebagai H1 dan ini sebagai H2. Nah, karena pipa pada luas penampak A2 lebih tinggi dari permukaan tanah dibandingkan dengan pipa dengan luas penampak A1, maka dapat kita simpulkan bahwa energi potensial pada luas penampak 1 kecil dan energi potensial pada luas penampak 2 besar. Karena semakin tinggi suatu benda dari permukaan tanah, maka energi potensialnya akan semakin besar. Nah, selanjutnya ada energi mekanik. Energi mekanik itu sendiri merupakan penjumlahan antara energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, setelah kita meninjau energi kinetik dan energi potensial dari masing-masing pipa, dapat kita simpulkan kan di sini energi potensial sama energi kinetiknya kecil, berarti dapat kita simpulkan energi mekanik pada luas penampak A1 itu kecil. Energi mekanik kecil. Nah, di sini berarti energi mekaniknya besar. Nah, setelah itu kita perhatikan kok bisa yang semulanya energi mekaniknya kecil berubah menjadi energi mekaniknya besar. Berarti kan ada perubahan energi. Nah, jika ada perubahan energi berarti ada usaha. Nah, usaha itu merupakan delta E atau perubahan energi. Nah, dengan adanya usaha itu, kan pasti di sini ada juga yang namanya tekanan. Nah, di sini dialiri oleh tekanan. Terdapat tekanan di dalam pipa. Nah, selisih antara P1 ini P1. Di sini P2, itulah yang mengakibatkan adanya usaha. Sehingga di sini dapat kita temukan persamaan Bernoulli, yaitu P ditambah energi kinetik ditambah energi potensial sama dengan konstan. Nah, jadi P ditambah setengah mv kuadrat ditambah mgh sama dengan konstan. Nah, karena dalam fluida itu terdapat volume, maka persatuan volume, maka ini kita bagi dengan volume. Karena di sini massa dibagi dengan volume akan menghasilkan massa jenis atau rho sama dengan m per v. Sehingga kita temukan persamaan energi kita temukan persamaan Bernoulli menjadi tekanan ditambah setengah rho v kuadrat plus rho gh sama dengan konstan. Nah, ini dia persamaan Bernoulli jika kita tinjau dari satu titik atau satu pipa saja. Nah, kan di sini kita memiliki satu pipa dengan luas penampang yang berbeda, atau kita tinjau dari dua titik yang luas penampangnya berbeda, maka dapat kita temukan persamaan Bernoulli menjadi P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Nah, ini dia persamaan Bernoulli jika kita tinjau dua titik
luas penampang yang berbeda. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yaitu tangki berlubang atau teorema Torricelli. Nah, teorema Torricelli ini menyatakan bahwa kecepatan semburan air melalui lubang yang berjarak h sama dari permukaan air sama dengan kecepatan jatuh bebas air dari ketinggian h. Nah, untuk mencari kecepatan semburan air kita dapat mencarinya melalui persamaan Bernoulli. Nah, di sini Kakak sudah memiliki gambar. Ini pembahasannya tangki berlubang. Nah, persamaan Bernoulli-nya yaitu V1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Nah, sekarang melalui gambar ini kita tinjau dulu, kita tentukan mana yang menjadi titik acuan. Nah, sekarang kita anggap ini permukaan air sebagai titik acuan, titik 1, dan yang ini pada lubang sebagai titik 2. Nah, karena permukaan air atau permukaan luas penampang ini jauh berbeda dengan luas luas permukaan lubang, maka dapat kita tuliskan atau dapat kita ketahui kecepatan 1 sama dengan 0 dan kecepatan 2 ini yang akan kita cari. Nah, sekarang kita tinjau ketinggiannya. Nah, ketinggian dari permukaan air sampai ke dasar itu kita anggap sebagai H1. Nah, ketinggian dari lubang sampai ke dasar sebagai H2 dan ketinggian permukaan air sampai ke lubang kita anggap sebagai H. Nah, sekarang kita tinjau tekanan pada masing-masing titik. Pada titik acuan yang pertama itu tekanannya sebagai P1. Nah, pada titik acuan kedua yaitu tekanannya bernilai P2. Nah, karena tekanan antara titik acuan 1 dan titik acuan 2 sama-sama berada di luar air, maka nilainya dapat kita anggap sama, yaitu bernilai 1 atmosfer, atau sama dengan nilai tekanan udara, yaitu berarti sama dengan 1 atm, 1 atmosfer. Nah, sehingga pada persamaan Bernoulli ini nilai tekanan dapat dicoret. Nah, karena di sini kecepatan pada P1 bernilai 0, maka hasil kali dari yang ini hasilnya 0, sehingga sisanya di sini yaitu rho GH1 sama dengan setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Sekarang kita satukan antara rho GH1 dan rho GH2, sehingga setengah rho V2 kuadrat sama dengan rho G H1 min H2. Nah, karena di sini nilai massa jenisnya sama, maka dapat kita coret, sehingga setengah V2 kuadrat sama dengan G H1 min H2. V2 kuadrat sama dengan 2G H1 min H2. Untuk menghilangkan kuadrat ini, maka dapat kita katakan
V2 sama dengan akar 2G dikali H1 min H2. Karena nilai H1 min H2 itu sama dengan H, maka persamaannya itu dapat menjadi 2G dikali H. Ini untuk persamaan kecepatan, untuk menentukan kecepatan pada teorema Torricelli atau tangki berlubang. Teorema Torricelli ini atau pada tangki berlubang ini juga nanti di sini ada jaraknya. Nah, kita anggap sebagai X. Nah, untuk menentukan nilai X sama dengan 2 dikali akar H dikali H2 atau H yang ini dikali H2. Ini untuk mencari jarak pada tangki berlubang atau teorema Torricelli. Dalam video pembelajaran kali ini, kita dapat menarik dua kesimpulan. Yang pertama mengenai persamaan Bernoulli, dan yang kedua kesimpulan terkait tangki berlubang atau yang biasa disebut dengan teorema Torricelli. Nah, jadi kesimpulan pertama terkait persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli ini menghubungkan antara besar tekanan, kecepatan, dan ketinggian. Konsep persamaan Bernoulli ini juga sangat erat kaitannya dengan konsep usaha dan energi. Nah, selanjutnya kesimpulan pada materi tangki berlubang atau teorema Torricelli. Jadi, teorema Torricelli ini menyatakan bahwa kecepatan semburan air melalui lubang yang berjarak H dari permukaan air sama dengan kecepatan jatuh bebas air dari ketinggian H. Sekian dari kakak, semoga bermanfaat ya. Dan untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan membahas mengenai penerapan asas Bernoulli. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.